Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel YouTube yang membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang diajarkan di program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif sekolah menengah kejuruan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang diajarkan di kelas 11. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini mengenai analisis produksi massal. Produksi massal merupakan sebuah produk yang dibuat baik itu oleh perusahaan ataupun sebuah produsen dalam memproduksi barang-barang secara terus-menerus dan dengan jumlah yang banyak. Contohnya di sini adalah pembuatan mobil. Jadi diproduksi secara terus-menerus dengan standar tertentu, kemudian diproduksi dengan jumlah yang banyak. Dalam pendekatan produksi massal ini dikenal beberapa bentuk istilah ya atau strategi dalam produksi massal. Kita lihat beberapa contoh tersebut. Di antaranya yang pertama adalah customizer kolaboratif. Jadi contoh dari customizer kolaboratif ini adalah dalam usaha salon atau potong rambut. Nah, di sini maksudnya customizer kolaboratif adalah yang punya usaha dapat menanyakan kepada produsen bagaimana model atau bentuk dari produk yang akan dikerjakan. Dengan arti kata ada komunikasi terlebih dahulu antara yang punya usaha dengan pelanggan. Maka ini disebut dengan customizers kolaboratif. Kemudian pendekatan selanjutnya disebut dengan customizer adaptif. Contohnya di sini adalah produksi perangkat telekomunikasi, contohnya di sini handphone. Jadi setelah membeli handphone, konsumen dapat melakukan upgrade sendiri, contohnya RAM-nya ditambah atau perangkat-perangkat lain di custom sehingga itu akan meningkatkan mutu dari produk yang dibeli tersebut. Ini disebut dengan customizer adaptif. Contoh selanjutnya adalah customizer kosmetik. Nah, contoh dari customizer kosmetik ini adalah produk makanan. Di sini ada tepung, tapi dibuat dalam kemasan yang berbeda. Kemasan yang lebih besar, contohnya di sini 2 kg. Kemasan yang kecil ini 1 kg. Sehingga nanti pembeli atau konsumen dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini disebut dengan customizer kosmetik. Contoh selanjutnya adalah customizer transparan. Customizer transparan ini contohnya adalah produksi mobil. Di pasaran kita melihat ada warna-warna tertentu dari mobil yang diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak daripada warna yang lain. Nah, ini tanpa sepengetahuan dari konsumen, produsen memproduksi warna-warna tersebut berdasarkan pilihan yang banyak dan yang laku di pasaran. Nah, itu disebut dengan customizer transparan. Jadi ada 4 strategi di sini. Yang pertama disebut dengan customizer kolaboratif. Yang kedua customizer adaptif. Yang ketiga customizer kosmetik. Dan yang terakhir disebut dengan customizer transparan. Baiklah, untuk lebih lengkapnya kita lihat materi selengkapnya. Topiknya di sini adalah analisis perencanaan produk massal. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan.
Bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch, itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk. Dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar, seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan tambang mineral, sampai bagian padat yang kecil, seperti pengencang keperakitan. Bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Selanjutnya kita lihat perencanaan usaha aspek produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Itu disebut dengan rencana produk. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, ini tentu harus dimiliki sebuah perusahaan supaya tidak timbul kerugian setelah produk tersebut diproduksi dengan jumlah yang banyak. Termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Menurut Loudon, mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mass production ini artinya adalah produksi massal. Selanjutnya, menurut Gilmore dan Joseph, ada 4 pendekatan dalam customization. Yang pertama, disebut dengan customizers kolaboratif, yaitu pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan mereka dan untuk membuat produk yang disesuaikan untuk mereka. Contoh, salon rambut. Kemudian pelanggan dapat konsultasi atau berdialog mengenai jenis atau tipe potongan rambut yang diinginkan. Nah, untuk contoh salon rambut ini disebut dengan customizers kolaboratif. Selanjutnya adalah customizer adaptif. Manufaktur menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Produk dirancang dalam bentuk standar tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna masih dapat mengubahnya sendiri. Contoh, handphone dengan membenamkan teknologi di dalamnya, setiap customer dapat menambahkan fungsi dalam produk tersebut. Selain handphone, contoh yang lainnya juga bisa laptop atau komputer. Kemudian yang ketiga disebut dengan customizer kosmetik, yaitu menyajikan produk standar berbeda untuk berbeda pelanggan. Pendekatan kosmetik tepat ketika pelanggan menggunakan produk cara yang sama dan hanya berbeda dalam bagaimana mereka ingin disajikan. Menawarkan standar yang dikemas khusus untuk setiap pelanggan. Contohnya, gula yang dikemas dalam packing setengah kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram, sehingga pelanggan mempunyai pilihan. Kemudian yang keempat disebut dengan customizer transparan, yaitu menyediakan pelanggan dengan produk atau layanan unik tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa produk-produk dan jasa yang telah disesuaikan untuk mereka. Pendekatan transparan untuk kustomisasi tepat ketika kebutuhan spesifik pelanggan dapat diprediksi dengan mudah atau dapat disimpulkan dan terutama ketika pelanggan menyatakan kebutuhan mereka berulang kali. Contohnya, mobil dibuat dengan warna yang berbeda yang didasarkan pada keinginan banyak individu yang diikuti oleh banyak manufaktur. Seluruh perusahaan di dunia saat ini menyadari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan. Dalam keinginan perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan, mendorong banyak perusahaan terpaksa menciptakan program-program baru dan prosedur untuk memenuhi setiap permintaan pelanggan. Dalam melakukan mass customization, bagaimana perusahaan memberikan nilai yang unik atau nilai tambah suatu produk sesuai keinginan pelanggan namun dengan cara yang efisien. Demikianlah materi kita kali ini mengenai analisis perencanaan produksi massal. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai materi-materi produk kreatif dan kewirausahaan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.